Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Agustin Kusumayanti, Master of Science PhD, Sekretaris Universitas Indonesia yang mewakili Rektor Universitas Indonesia. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Dina Liastuti, SPJP Konsultan Mars. Yang terhormat Dr. Ratna Rosita Hendarji, MPHM, Ketua Iluni 1 FKUI, dan juga ada perwakilan dari ID Wilayah, Dr. Fazilat Suprapto. Dan juga tentu saya melihat di sini, ya terima kasih juga Prof. Menaldi, Ketua Senat Akademik Fakultas, dan juga Dr. Imelda, Sekretaris Senat Akademik Fakultas juga hadir di tengah kita. Dan juga ada Dr. Nani Cahyani, Ketua UPMA, dan para guru besar juga yang hadir di sini. Saya melihat tadi ada Prof. Sujatmiko, kemudian Prof. Farid Aziz, Prof. Satawati, Prof. Mulyadi, Prof. Wijaya Laksmi, dan tentu juga tadi ada yang kebetulan, ya, yang kebetulan anaknya ikut diambil sumpahnya hari ini. Saya lihat tadi ada Prof. Asmarina, kemudian juga ada Prof. Noroyono, kemudian juga saya lihat ada Prof. Luki, Prof. Topo dari Fakultas Hukum, dan juga beberapa teman sejawat, anak teman sejawat. Saya lihat teman saya dari Bandung, Dr. Arto dan Dr. Anggraini. Kemudian juga saya lihat Dr. Didi juga hadir di sini, dosen di yang membantu kegiatan PPDS kita di Fatmawati, dan juga saya rasa teman-teman dari jajaran dekanat, ya ada Dr. Anis, Wakil Dekan 2, kemudian juga ada Dr. Andri, ya Dr. Siska, Dr. Petrin, saya juga lihat Ketua MAU Dr. Titin, dan juga terima kasih ya hadir di tengah-tengah kita Profesor Honoris Causa Kahar Chandra dan Ibu, terima kasih yang juga dari PPKM juga hadir di sini. Saya lihat Ibu Ning dan Pak Herman, dan kepada para dokter baru yang hari ini berjumlah 177 orang lulusan dokter, ini omongan besar, dan kepada para orang tua ya yang yang juga berbahagia tentunya di hari ini ya untuk angkat sumpah Ananda tercinta. Kalau kita lihat kok seolah-olah ini banyak anak dokter, kalau saya hitung-hitung itu kurang dari 20%. Jadi artinya ya masih common lah, umum gitu ya, bukan juga berarti wah ya di kedokteran itu anak dokter, tidak. Saya bisa sampaikan tidak, ternyata macam-macam tadi. Ya kalaupun tadi ada saya sebut beberapa profesor atau beberapa anak dokter, ya kebetulan ada di ini, dan saya bilang jumlahnya juga kurang dari 20%. Saya rasa tadi apa yang disampaikan, ada video, kita melihat sekali video itu memang real, begitulah mahasiswa dari masa ke masa begitu, tapi tentu dengan pandemi ada perubahan yang terjadi. Selalu berdebar-debar ketika ingin ujian, selalu ingin berdoa. Doanya itu bukan ujian lulus, tapi doanya itu mudah-mudahan ketemu penguji yang baik gitu. Itu dia. Selalu itu dari zaman saya juga begitu. Jadi kalaupun misalnya udah nasib gitu ketemu yang killer, ya berdoa agar lulus, baru di situ doanya. Jadi pertama doanya selalu doa mudah-mudahan ketemu penguji yang baik, yang nilainya baik begitu ya, yang selalu memberikan nilai baik. Kemudian juga ya terima kasih, ini saya cerita sedikit, ada Doroti di situ, dan yang saya mesti di belakang itu ada junior saya sebenarnya, itu ada Dr. Royman Simanjuntak. Jadi saya ingat sedikit, saya mau cerita perkenalan saya dengan beliau itu, kami sama-sama mengurus yang kita bilang Asian Medical Student Conference. Jadi konferensi mahasiswa kedokteran se-Asia. Luar biasanya baru pertama kali, ya tentu juga karena teman-teman yang hebat, kita bikin 2 kota di Jakarta dan di Bali, ya, dan itu naik Hercules.
orang Jepang semua free of charge gitu. Jadi hebat banget Indonesia saat itu, dan kebetulan ini karena peran dari Dr. Royman, kebetulan ya inilah pentingnya kita punya kolaborasi, punya teman segala macam, dan kebetulan memang dekat dengan teman-teman di Pertamina, dapat akhirnya pinjaman ya pesawat Hercules tersebut, dan kita boyong itu mahasiswa se-Asia dari Jakarta datang ke Bali. Dan di Balinya hebatnya kita inapkan bukan di hotel, di kampung-kampung begitu. Jadi itu yang selalu dikenang sampai sekarang, Asian Medical Student Conference, tentu acaranya dikenang, tapi juga ingat pas ketuanya memang Arif Arialsam waktu itu. Terima kasih. Dan karena juga didukung oleh Dr. Royman tadi itu, orang tuanya Dr. Dorothy yang juga luar biasa kinerjanya selama di PLD saat ini. Karena tadi kalau pesan-pesan udah banyak sekali tadi dari Ibu Dirut, jadi saya ceritanya yang senang-senang saja begitu ya. Tadi disampaikan, mungkin nanti ditutup dengan 2 puisi lah, dengan 2 pantun begitu ya, karena wejangan-wejangan juga cukup banyak. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal di sini bahwa kita memang menghadapi masa-masa yang sulit di awal tahun lalu, dan kemudian juga di pertengahan. Saya ingat sekali saya memberikan sambutan juga di rombongan besar itu. Nggak ada yang banyak tahu sebenarnya saat itu saya sudah mulai febris, tahu teman-teman sekalian, saya sudah mulai febris waktu itu. Tapi tentu ya ini tugas saya waktu itu saya sampaikan, dan beberapa hari kemudian akhirnya saya harus nyantren atau istilahnya mondok di RSCM gitu ya, karena juga akhirnya saya menjadi bagian dari alumni COVID-19. Ya, tapi justru malah itu menjadi hal yang memotivasi saya bagaimana terus mengedukasi masyarakat begitu. Saya tidak ingin apa yang saya rasakan saat itu juga dirasakan oleh banyak orang. Ya, bagaimana dalam tanda petik ya, nanti baca aja case reportnya sekarang dalam ongoing reviewer ya di satu jurnal internasional, nanti kalau sudah publish akan saya share tentunya bagaimana apa yang saya rasakan saat itu sebagai suatu case report. Dan kebetulan salah satu tim dokternya ada di sini, yaitu Prof. Menaldi. Baik, saya tidak ingin cerita bagaimana kondisi sakit saat itu. Saya paling tidak saya ingin sampaikan disitulah masa-masa sulit kita semua. Dan masa-masa sulit ini pun termasuk juga di rombongan ini. Ya, kenapa di rombongan ini? Karena kita sempat, ya alhamdulillah ya, karena kebetulan tim kami ini sudah solid, walaupun saya misalnya dalam kondisi ada di rumah sakit ya, kemudian juga mesti ada isolasi dulu di rumah ya, terus komunikasi dibuka dengan wakil dekan 1 segala macam ya, salah satu tadi itu memang situasi dan kondisi saat itu freeze semua kegiatan, baik kegiatan mahasiswa preklinik juga mahasiswa klinik. Jadi saat itu semua di freeze semua ya, jadi akhirnya karena memang situasinya demikian ya, APD terbatas ya, kita belum memisahkan antara pasien COVID dan non-COVID, dan resiko tinggi apabila memang mahasiswa saat itu langsung terpapar dengan kondisi yang demikian. Tapi alhamdulillah karena komunikasi terus kita bangun dengan pimpinan rumah sakit, akhirnya tidak terlalu lama, hanya freeze 2 bulan kalau nggak salah, mahasiswa bisa kembali lagi. Tapi tentu dengan berbagai macam protokol kesehatan, dengan berbagai macam, dan kita juga menyampaikan kepada orang tua. Apakah ada orang tua yang mundur? Ada. Saya sampaikan ada orang tua yang berkeberatan anaknya dan silakan cuti. Akhirnya mencutikan anaknya. Saya nggak tahu, berarti tidak ikutan di sini nih kalau cuti, karena kan ini anak-anak yang memang lulus tepat waktu. Tapi itulah kenyataannya. Alhamdulillah ya, berjalan terus ya, kita juga tidak berharap untuk masa yang akan datang tidak terjadi klaster di antara klinik. Ini pun terjadi juga pada saat kita ingin yang preklinik yang tingkat 3-nya juga untuk masuk di bulan Januari. Sekali lagi kita komunikasi semua orang tua, ada yang nunda dulu, akhirnya alhamdulillah mereka juga bisa masuk juga hands on ya, dan alhamdulillah juga tidak terjadi klaster di antara mahasiswa. Jadi sekali lagi mesti saya sampaikan bahwa memang sebenarnya sejatinya kita mudah menangani penyakit ini. Kenapa ya? Karena kita tahu nularnya itu ya droplet, ya aerosol, ya seperti kalau kita dalam beberapa ruangan ini kita tidak menggunakan masker, ya tidak menjaga jarak, kemudian juga tentu tidak tangan pakai sabun misalnya, ini tentu akan jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar melaksanakan protokol,
insya Allah apapun kegiatan yang kita lakukan bisa kita laksanakan. Karena pemerintah berharap semester depan seluruh mahasiswa baik ya udah klinik udah pasti, preklinik pun atau juga bisa mulai mengikuti pendidikan. Tapi sekali lagi semua harus hati-hati, nanti mungkin Dr. Agustin bisa menyampaikan beberapa hal. Itu hal penting yang saya sampaikan. Kemudian juga agar kita kan bernostalgia, karena semua sebagian dari saya juga ingin bernostalgia. Dan ke depan bagaimana nih? Ya sekali lagi, ya tadi Bu Dirut juga sudah menyampaikan, saya rasa juga bisa dibuka, diklik sekarang, Google aja FKUI, keluarlah berbagai macam hal, mau FKUI prestasi, apa segala macam silakan, karena kebetulan memang hal ini yang kita jaga terus, komunikasi dengan media, menyampaikan informasi dengan media. Alhamdulillah, memang sampai terakhir FKUI masih yang terbaik di Indonesia. Dan Anda adalah bagian dari produk FKUI tersebut, ya. Dan kami berharap, ya sekali lagi nih, ya tidak selesai sampai di sini. Anda internship, kemudian Anda kembali lagi terserah, Anda ingin menjadi scientist, Anda ingin menjadi spesialis, Anda ingin menjadi medical educator misalnya, Anda ingin menjadi birokrat ya seperti Dr. Ratna Rosita, beliau terakhir menjadi Sekjen Kemenkes, saya rasa itu juga menjadi hal yang juga bisa ini, atau Anda ingin menjadi salah satu alumni kita saat ini masih menjadi bupati di Kalimantan sana misalnya, silakan. Karena sekali lagi ketika Anda lulusan FKUI memang Anda harus menjadi yang terbaik begitu. Terus terang saja nih, mohon maaf ini banyak yang dokter-dokter wanita. Jadi saya sampaikan kepada Anda, mohon maaf saya sampaikan ke Anda, mesti pinter-pinter memilih suami. Jadi artinya apa? Mesti ada komitmen dulu. Artinya begini, jangan sampai nanti begini, Anda menikah, udah gitu kata suami, ya udah Anda hanya sebagai ibu rumah tangga. Jangan. Anda sekolah udah susah. Tadi tuh belum lagi stres ketika ketemu dengan penguji yang killer misalnya seperti itu. Ya walaupun enggak benar-benar killer kan. Nah, itu tadi itu. Jadi mesti selalu ingat komitmen dulu. Nah, kira-kira kalau saya menikah dengan Anda, kira-kira saya boleh enggak ngambil spesialis lagi? Boleh, udah jadiin itu suami. Tapi kalau enggak, mikir dulu, jangan. Kalau bilang-bilang, wah kamu nanti menikah mas, ya udah jangan. Ya, terus terang saja susah sekolah, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kan Anda bisa tahu bahwa sekolah di FKUI ini kan juga dalam tanda petik oke relatif ya soal biaya. Tapi saya bilang tadi begitu besar pengorbanan banyak orang sehingga akan Anda menjadi dokter. Tapi saya ingin sampaikan tadi, tolong. Ini ilmu Anda ini harus dimanfaatkan. Yang jelas memang internship Anda harus berangkat. Tapi setelah itu mesti Anda terus ada hal yang Anda kerjakan. Mohon maaf ya, oleh karena itulah maka komitmen tadi dengan calon suami itu mesti benar. Ya, saya nggak tahu kalau memang ini komitmen dengan calon istri ini boleh nggak nanti ini ya. Silakan juga. Pokoknya yang penting adalah bahwa Anda harus menjadi seorang dokter. Artinya berkarya sebagai seorang dokter dimanapun nanti Anda bekerja. Kemudian satu hal lagi mungkin titip yang saya selalu ingatkan ya, bahwa para dokter-dokter ini Anda silakan bermedia sosial, kita berkejaran dengan hoax-hoax yang ada di seputar kesehatan. Saya selalu sampaikan bagaimana kita tidak bisa melarang orang untuk membuat hoax. Kita tidak bisa sekarang ini, tidak mungkin itu viral, hal yang bohong itu terjadi di tengah media sosial kita. Oleh karena itu maka kita yang mengerti tentang kesehatan inilah yang harus berkontribusi. Ketika yang baik-baik itu muncul, maka yang hoax-hoax itu akan dengan sendirinya akan reduce, dia akan rontok dengan sendirinya. Artinya dia akan kalah dengan sendirinya. Ya, sama juga seperti kita saat ini menuju herd immunity. Ketika 70% orang sudah divaksin, itu 30% tertolong. Akhirnya selesai ini pandemi ini. Oleh karena itulah sekali lagi, bagaimana kita melawan hoax-hoax kesehatan ini? Ya kita harus mengerjakan, melakukan tulisan-tulisan, membanjiri berita-berita baik tentang kesehatan, pada akhirnya yang buruk itu akan gugur dengan sendirinya. Ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada para dokter baru, karena sekali lagi kita di Indonesia ini, ya salah satunya harus juga berperang melawan beredarnya hoax-hoax kesehatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan semuanya, tentu saya mengucapkan terima kasih untuk
dukungannya semua. Tentu juga terima kasih kepada panitia yang ada di depan saya ini. Tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Saya berada di aula dan dukungan yang luar biasa semua, seluruh panitia dan juga MC dan semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya janji tadi sudah ada 2 pantun yang disiapkan untuk semua yang hadir di sini, khususnya para dokter baru. Daun sengon rontok helai per helai. Saya nggak tahu apakah Anda tahu daun sengon, ya. Daun sengon rontok helai per helai. Elok ditebang memakai mesin. Acara pagi ini tak ternilai karena FKUI menghasilkan dokter para calon pemimpin. Ya, jadi selalu saya bilang, saya berkali kesempatan ketika Anda menjadi dokter FKUI, Anda harus menjadi siap untuk menjadi pemimpin dimanapun Anda nanti berada. Karena sekali lagi orang begitu berharap bahwa lulusan FKUI itu mestinya selalu yang terbaik dalam pengabdiannya tentunya. Nah yang kedua, jadi terus terang kerinduan saya untuk bisa segera naik pesawat terbang kemana-mana ya. Kalau dalam keadaan sebelum pandemi setiap minggu pasti pergi kemana-mana begitu ya. Nah ini makanya saya sebut Pulau Bali. Jalan-jalan ke Pulau Bali, cuci mata sambil beli buah delima. Saya nggak tahu apakah di Bali ada buah delima. Ini namanya juga pantun, dicocok-cocokkan begitu ya. Saya ulang lagi, mohon maaf. Jalan-jalan ke Pulau Bali, cuci mata sambil beli buah delima. Selamat untuk dokter baru FKUI, siap hadir di tengah masyarakat untuk berkarya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Oh ya, satu hal lagi, ini ada panitia mengingatkan saya juga harus mengapresiasi atas keberhasilan dari rombongan yang 170 ini, yaitu bahwa ada 147 orang lulusan dokter yang berhasil lulus dengan predikat cum laude. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi ini memang dokter yang rombongan sekarang ini 147 lulus dengan cum laude. Ya, dan kemudian saya mesti mention yang terbaiknya ya. Jadi untuk program kelas reguler ada Angela Kimberly Cahyadi dan Haris Adi Putra IPK 3,88, dan dari program kelas khusus internasional Peter Adi Dharma IPK 3,89. Selamat ya untuk teman-teman yang cum laude, tapi saya sampaikan bahwa Anda cum laude nggak ngejamin praktek Anda laris begitu ya, karena yang penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa meyakinkan dengan baik, pasti pasien akan diuber pasien kemanapun Anda berada. Sekali lagi mohon maaf kalau hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.